Oke, hello and welcome. Welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Swender, biar akrab panggil Kadal aja. Serius aku panggil diriku Kadal biar akrab sama diri sendiri. Bisa begitu ya? Ya bisa. Anyway, ini take kedua buat intro video kita malam ini. Buat intro readingan tarot kita malam ini. Soalnya, aduh, ya aku udah terlalu banyak ngeren kayaknya. Terus di intro yang tadi aku kayaknya ngeren lagi ya. Enggak deh. Enggak udah cukup. Aku pengen intronya lebih casual. Jadi malam ini aku bakal bawain tema kamu di mata orang lain. Ya, sesederhana itu. Kamu di mata orang lain. Walaupun ntar prakteknya nggak sederhana ya. Mending ntar aku ngeremnya atau ntar uh, explainingnya, penjelasannya di grup kalian masing-masing aja. Jadi di intronya aku bakal bikin lebih simple, bakal bakal lebih waras ya dalam tanda petik. Ya di intro sebelumnya aku chaotic banget man. Dan aku kayak nggak deh, jangan jangan begitu. Soalnya aku pengen intronya lebih lebih mengundang, aku pengen intronya lebih nyaman. Soalnya ini tema yang cukup menggelisahkan buatku. Mungkin ntar kalian juga paham atau enggak. Ya si Kadal di sini agak agitated, agak gelisah, kerasa banget. Jadi buat signifikatornya di sini grup satu kalian punya Eight of Swords, grup 2 kalian punya Three of Coin, grup 3 kalian punya Judgment, oke? Okay? Bisa dibikin tenang dulu, bisa dibikin relax dulu, oke? Okay? Ya aku bilang gitu berkali-kali soalnya dari tadi aku nggak tenang. Dari tadi aku pengennya bawaannya ngegas aja. Soalnya nggak tahu ya. Ada banyak yang pengen aku sampaikan di tema ini. Kamu di mata orang lain dan aku ngerasa aku harus banget. Makanya dibikin namanya makanya dibikin readingan tarot soalnya ya ini mau gak mau ada banyak perspektif ya soalnya kalau kalau cuma satu dua perspektif doang yang aku bahas kayaknya bisa aku keep to myself tapi kalau ini kayak multi perspektif gini nggak ya multi perspektif gini nggak aku nggak bisa chill. Jadi grup satu kalian punya Eight of Swords, grup 2 kalian punya Three of Coins, grup 3 kalian punya Judgment. Udah tenang belum? Udah tenang ya? Aku udah mulai agak tenang sih sekarang. Tinggal renderan begitu ini udah kelar, oke? Okay? Timestampnya di bawah, kalian langsung klik aja ke grup kalian masing-masing, oke? Okay? Kita ketemu di sana. Iya, yeah, hello grup satu, welcome. Duh, gak optimal banget nih openingnya. Nggak, bukan opening ding, ini mah grup satu ya, intro mantar terakhir aku recording. Iya, yeah, biasalah. Iya, yeah. Halo grup satu, buat bacaan tarot kita malam ini, kamu di mata orang lain. Ini sebenarnya ya, tema ini aku tulis tuh dari 2 bulanan yang lalu. Kalau kalian notice di playlistku tuh ada yang orang bicarakan tentangmu. Ini tuh ya kamu di mata orang lain ini tuh ditulisnya tepat di atas yang orang bicarakan tentangmu. Kayak aku sempat mikir gitu kan kayak kan itu ini dua hal apa sih ini sama aja kan kayak kamu di mata orang lain sama yang orang bicarakan tentangmu. Enggak, enggak. Ya waktu itu aku mikir kayak ya ini emang kedengarannya mungkin sama aja gitu yang orang bicarakan tentangmu tapi kamu di mata orang lain tuh ada apa ya ya satu itu kalimatnya lebih singkat. Iya iya kali kamu di mata orang lain ya itu lebih singkat cuma eh ini tuh apa ya waktu itu aku tuh kalau bikin tema selalu ngelihat kayak ada dua sudut pandangnya gitu ada perspektifnya kayak ini kamu mau ngeliat dari perspektif mana dari si apa ya si Q&A-nya atau apa sih questionernya atau si penanyanya atau si yang atau si yang penanya ini tanyain gimana sih ribet ya pokoknya ya kayak sebelumnya kan ada juga yang begitu kayak ini aku fokusnya ke orang ini gitu
Terus di apa ya, di kesempatan lain aku bilang ini aku fokusnya ke kalian yang kayak gitulah. Nah di sini tuh eh, awal-awal aku ngelis bikin bikin apa ya, bikin catatan gitu buat kemungkinan tema ini bakal dipakai atau enggak. Di situ kalau aku bikin kayak kamu di mata orang lain, di bawahnya proses brainstorm aku tuh selalu kayak gitu, kayak TikTok polarity kayak gitu. Kalau ada kamu di mata orang lain ya harus ada yang orang bicarakan tentang kamu. Agak susah kalau pada akhirnya aku bikin yang orang pikirkan tentang kamu itu agak objektif gitu. Kalau orang bicarakan tuh kayak ada recordnya, ada katanya, ada kata orangnya kan, ngerti gak sih? Kayak ya kalau orang bicarakan tentangmu tuh kadang bakal nyampe sebagai kata orang kamu tuh bla 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 kayak gitu, daripada yang orang pikirkan tentangmu itu agak susah buat dirunut. Iya itu kayak thought proses aku cukup kompleks, bahkan di titik dimana kayaknya nggak perlu sekompleks ini deh. Itu bahkan untuk apa ya, untuk itu kayak aku ngasih behind the scene dari tema tarot reading yang udah sebulan 2 bulan yang lalu kali ya, yang orang bicarakan tentangmu, cuma berkaitan dengan tema yang ya sangat berkaitan dengan apa yang bakal aku bahas malam ini, kamu di mata orang lain. Ini juga uh, ada thought proses yang cukup kompleks dan gak perlu kayak iya soalnya kamu di mata orang lain tuh kita mau ngebahas soal persona, adalah persona what Shin Megami Tensei, nggak kayak konsep personanya Carl Jung. Jadi kayak kamu di mata orang lain, soalnya ada apa ya, ada subjektivitas dari apa yang kamu persif sebagai diri, apa yang kamu lihat dari diri kamu dan apa yang orang lihat dari diri kamu. Kayak kamu tuh di sini ya, kamu sebagai si penanya di sini tuh punya banyak, ada ribuan bahkan jutaan versi tergantung dari orang yang mengobserv kamu. Iya. Jadi kalau apa ya, kalau misalnya kamu udah cukup apa ya, udah tahu jelas siapa diri kamu, tapi begitu kamu ketemu sama orang lain atau kamu nanya ke orang lain bakal ada versi-versi kamu yang berbeda tergantung dari sudut pandang siapa kamu dilihat. Jadi dan balik lagi ke apa ya, dan itu tuh jadi polarity juga, soalnya di konsep personanya Jung tiap-tiap dari kita tuh punya satu ya, punya persona untuk ditunjukkan, soalnya kayak kita tuh pengen dilihat seperti apa sih sama orang lain, ngerti gak sih? Ada duality di situ antara apa yang kita usahakan untuk orang lihat dari diri kita dan yang orang lihat dari diri kita itu beda. Ya kita pengen kelihatan seperti ini di mata orang lain, dan yang di mata orang lain kita kelihatan tuh nggak harus selalu selaras, nggak harus selalu sama kayak gitu. Makanya ya itu yang tadi ku bilang, kayak ini kompleks atau ini dibikin ribet buat hal yang harusnya sih nggak ribet-ribet amat ya. Ujung-ujungnya sih nggak seribet itu sih harusnya, cuma itu sekilas aja sih kayak thought process atau kenapa ini kenapa aku bikin ini dulu sebelum ke yang orang bicarakan tentangmu. Terus kenapa aku rekam yang aku record atau yang aku rilis tuh apa sih yang orang bicarakan, soalnya ya itu aku riset ya itu aku riset market gitu. Kayaknya orang lebih kepo soal apa yang orang lain bicarain soal dirinya. Banyak ya, serius banyak konten yang bahas itu, jadi kayak mending ini dulu deh. Terus kesini kayak nggak ada konten ini apa sih yang orang bicarakan tentang kamu tuh ada karena ada thought proses ini kamu di mata orang lain, kayak aku berasa berhutang ke diri sendiri gitu kan. Jadi malam ini kita bakal bahas itu, kamu di mata orang lain. Kayak kita mencari apa ya, ya gampangnya gitu, kayak kita mencari jalan tengah antara persona yang ingin kamu tunjukkan dan diri kamu yang dilihat dari sudut pandang orang lain. Soalnya kadang kita bisa
kekeh, kita bisa keras kepala kalau aku tuh orangnya gini 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 gitu. Cuma yang orang lain lihat atau yang orang lain atau yang orang lain rasakan soal apa yang kita lakuin mungkin nggak selalu sejalan. Serius, itu kayak apa ya? Itu kayak eh, dan itu kalau nggak sejalan tuh emang butuh diluruskan. Ada itu bakal jadi apa ya? Itu bakal jadi masalah. Tapi aku nggak suka sih pakai kata masalah. Soalnya kayak ada gap antara apa yang coba kita utarakan dan apa yang orang tangkap di situ. Gap di situ bisa jadi ada apa sih kayak jarak di situ, ketidaksinambungan di situ yang biasanya jadi soal. Ya gampangnya kayak kamu bilang aku tuh sayang sama kamu, tapi yang kamu sayangi itu tidak merasa disayangi kayak gitu kayak. Kan jadi biasanya jadi soal kan, biasanya jadi aku tuh peduli sama kamu, tapi yang kamu peduliin nggak ngerasa kamu sepeduli itu, jadi kayak gimana, gap kayak gitu gitu. Bisa aja sih sebenarnya kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting aku udah peduli, ya fine gitu. Cuma pada akhirnya walaupun itu nggak jadi masalah buat kamu, itu bakal jadi masalah buat orang itu. Nggak bisa kayak gitu. Aku kayaknya 30 tahun hidup di muka bumi ini nggak bisa aku membiarkan hal seperti itu. Kayak itu tuh kayak ada jarak yang harus dijembatani antara dua hal kayak gitu. Itu dua hal, ada dua hal yang tidak saling berkesetujuan. Iya, dua hal yang apa ya, kayak nggak nyambung gitu, makanya harus dijembatanin. Kayaknya half of my life tuh aku habisin buat itu. Kayak bentar, orang ini tuh maksudnya gini bro, lu nangkepnya gimana? Oh gitu, tuh gitu bro, orang ini nangkepnya gitu dari perilaku lu barusan bro, gimana? Jadi bentar gue tengahin deh pokoknya. Aduh anjir, aku di mana mana begitu mulu hidup weh. Jadi wasit. Dan di sini kayaknya apa sih ya, makanya tema ini tuh muncul dari kegelisahan itu. Udahlah, kelamaan aku ngeran udah 10 menit lagi. Iya, grup 1 selalu kebagian aku ngeran mulu. Anyway, grup 1 kalian di sini punya Air of Sword. Sama aku dapet apa ya? Ini antara apa sih? Antara kamu yang close minded, ya, kamu yang benar-benar apa ya? Kamu yang kamu tahu apa yang kamu pikirkan, kamu tahu opini kamu apa, dan kamu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu terbuka dengan apa yang dengan opini apa yang orang-orang sekitar kamu miliki. Jadi apa ya, bisa dibilang apa ya, kamu di mata orang lain. Oke, kamu di mata orang lain adalah kamu yang close minded seperti itu. Atau bisa juga diartikan sebagai kamunya sendiri yang sebenarnya udah cukup, ya, udah ngerasa nggak perlu lagi dengerin orang-orang sekitar kamu soal apapun itu. Mungkin kayak apa ya, soal hidup in general kali ya. Kayak kamu cukup apa ya, kamu cukup paham gimana caranya ngejalanin hidup kamu cukup tahu apa yang harus kamu lakuin ke depannya, makanya kamu nggak apa ya, nggak seperlu itu dengan bantuan atau dengan pendapat orang-orang sekitar kamu self sustain itu. Self sustain itu apa ya, semandiri itu orangnya. Cuma di sisi lain ada apa ya, ya di mata orang lain mungkin bakal ada kesan kalau kamu apa ya, tertutup itu mindsetnya. Dan yang ngalanginnya adalah Wheel of Fortune. Aduh, ini agak Eight of Swords ketutupan nama Wheel of Fortune tuh
Pertama aku baru pertama kali ngelihat kombinasi dua kartu ini. Jadi biarkan saya mencerna kondisi ini sebentar. eh ada Aduh, ini aku agak sulit ngomongnya, soalnya aku ngerasa kalian nggak bisa selamanya kayak gini, nggak bisa terus-terusan close minded seperti ini. Even kalaupun iya kamu ngerasa you have it all together gitu, kalian punya semuanya, kalian punya semua yang kalian butuhkan. Ini mungkin kayak ini bisa jadi kedepannya bakal terjadi atau mungkin udah terjadi gitu. Kalian nemuin satu keadaan di mana kalian ngerasa kalau ini nggak bisa kayak gini, kayak ngerti gak sih, kayak nemuin keadaan di mana kalian nggak, bahkan kalian yang ngerasa udah tahu semuanya, udah bisa ngelakuin semuanya gitu, apa-apa bisa sendiri, di sini kalian bener-bener nggak tahu harus ngapain. Ngerti gak sih, kayak kayak apa ya, kayak aduh, susah nih ya, susah soalnya itu sulit ya, ada di kondisi kayak gitu sulit, soalnya apalagi buat orang yang biasa ngapa-ngapain sendiri gitu, kayak eh, ngapa-ngapain sendiri dan punya opini yang sangat kuat soal sesuatu gitu, soal satu hal. Begitu kamu dihadapkan oleh satu keadaan yang menantang mindset kamu untuk terbuka kayak gitu, untuk berubah, itu berat banget soalnya. Itu kayak berasa kepalanya di crack open gitu. Kayak si mindsetnya berasa dipaksa untuk terbuka kayak gitu. Dan ya, Wheel of Fortune tuh 10. Jadi mungkin yang selama ini kamu rasa kamu tahu segalanya, mungkin yang selama ini kamu rasa kamu bisa ngelakuin semuanya apa-apa sendiri gitu, itu belum optimalnya kamu. Kayak ada kesan ya, karena Eight of Swords itu 8, jadi mungkin that's how you operate on your 80% of your capacity. Jadi kayak mungkin 80% dari kapasitas kamu, ya kamu bisa lakuin itu sendiri. Soalnya so far sih aku nggak benar-benar percaya kalau ada orang yang bisa hidup sendirian di muka bumi. Jadi kayak ya kalau selama ini kamu bisa ngapa-ngapain sendiri gitu, ya mungkin itu karena kamu operate in 80% of your capacity, dan sekarang kayaknya hidup menuntut kamu untuk beroperasi kayak secara 100% atau lebih utuh. Root of the readingnya kita punya judgment. Iya, emang udah waktunya kamu buat ngebuka diri sama kamu. Jadi apa ya, ada proses transformasi juga somehow dari kamu yang tertutup, dari kamu yang ya. Dan Eight of Swords tuh bukan kamu yang tertutup dan pengen tertutup sih, apa sih, bukan kamu yang tertutup, dan maksudnya kamu bisa 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 keluar dari gelembung kamu sendiri kapanpun, cuma kamu milih buat ya udah aku di sini aja aman kok kayak gitu. Nah kan di pas energinya kalian punya Eight of Cups, emang kayaknya ada kejadian yang menuntut kalian buat move up kayak gitu, move up ya. Eight of Cups kalau di deck ini kelihatan move up. Jadi di atasnya crowning trading tuh ada Seven of One, dan kalian masih ogah, masih enggan untuk gimana ya, kayak agak sulit kali ya kalau seumur umur kalian apa-ngapain bisa bisa sendiri, terus ternyata sekarang kalian seolah keadaan menuntut kalian untuk bisa terbuka dan meminta tolong lah kayak gitu. Sulit sih emang. Fiturnya aja kalian punya The Tower. Nah ini kayak Wheel of Fortune and The Tower and The Judgment. Ini udah tower momennya kalian banget nih. Udah waktunya gelembung itu pecah. Sorry to say, tapi hidup terlalu indah untuk kamu nikmatin sendiri. Grup 1. Percaya deh, hidup terlalu indah untuk kamu nikmatin sendiri.
Dan kalau ngeliat ada 8 dan 8 terus di atasnya ada 7 tuh kayak eh, aku nangkep kesan kalau kamu udah cukup lama ya ada di posisi self sustain ini, segala apa-apa bisa kamu kerjain sendiri. Dan tower moment tuh emang gak pernah mudah untuk siapapun. Jadi momennya kamu untuk bisa ngebuka diri, momennya kamu untuk bisa terbuka nerima bantuan dari orang lain tuh, wah ini sulit sih. Iya, sorry itu saya ya, cuma gak semudah itu. Dan ada Seven of Wands juga di atasnya, ada resistance, ada rasa enggan, kayak nggak mau, kok masih bisa sendiri. Ya mau sampai kapan? Ya kamunya sendiri udah 8 of Wands di sini, kamunya sendiri udah kewalahan dengan semua yang kamu alami sekarang gitu. Iya, orang-orang udah ngelihat kamu nggak sanggup sebenarnya, atau bahkan kamu sendiri udah ngerasa kalau kamu nggak sanggup dengan apapun yang sedang kamu jalanin sekarang. Kamu butuh orang lain. Iya, environmentnya kalian punya Ace of Coin. Bisa jadi apa ya, ini mungkin hal yang baru ya. Somehow aku dapat kesan kalau ini kalian baru aja mulai hidup baru, apapun ya, whatever it means. Bisa soal kerjaan, bisa soal ya hidup baru lah in general konteks. Makanya apa yang tadinya kalian terbiasa atau ya yang kalian biasa manage sendiri, sekarang malah kalian kewalahan. Dan ya di tiap chapter baru, di tiap bab baru di hidup kalian bukannya menuntut perubahan baru, menuntut versi kalian yang lebih baru untuk ngadepin tantangannya kayak gitu. Dan di sini sih kalau ngelihat Ace of Coin, kalian jadinya lebih apa ya, lebih terbuka terhadap pengalaman baru, dan kayaknya lebih terbuka dengan potensi-potensi baru yang sebenarnya kalian miliki. Ya mungkin siapa tahu kalau karena sekarang kalian bisa apa ya, bisa lebih terbuka gitu. Kayak yang aku pikirin tuh yang biasa kerja apa ya, yang biasa kerja operator sendirian gitu. Iya, terus karena buat nge-manage apa ya, kayak nge-handle produksi, ya beban produksi sendiri sebagai operator, kalian bisa gitu nge-handle sendiri. Terus kalian sekarang udah naik jadi manajer kayak gitu, atau jadi kayak ya supervisi produksi kayak gitu, yang kerjaannya harus uh, ngawasin line produksinya orang kan. Itu gimana gitu, maksudnya kalian sendiri bisa nge-handle line produksinya kalian gitu, kalian tahu caranya, dan kalian gak butuh orang lain buat ngebantuin itu. Tapi ini kondisinya udah beda nih. Iya, ini udah, kalian udah naik pangkat istilahnya, udah naik jabatan, udah move up. Jadi mau gak mau ya harus bisa mendelegasikan pekerjaan kamu, harus bisa mendelegasi. Gak bisa sekarang kalau segalanya kamu handle sendiri. Ya, yang kamu yang kamu awasin atau yang harus kamu handle nggak cuma line kamu doang di sini. Oke, hopes and fear-nya ada Page of Cups di sini. Kayak ini mungkin ngelihat kayak kondisi emotional state kamu sekarang yang kayaknya udah pengen mewek aja, udah pengen nangis aja. Iya, aku ngeliat Page of Cups di sini kayak dia udah pengen nangis aja, aku udah nggak sanggup, nggak mau kayak gini. Cuma emang secara emosional perubahan, apalagi kalau ngeliat Tower, Judgment, Wheel of Fortune di sini emang nggak mudah. Emotionally and mentally ini berat, man. Ini ya aku nggak akan ya mau bilang apa, ini berat, sulit ini. Nah, kalau kalian sampai ke titik breaking pointnya, ya ternyata ini nge-trigger kalian untuk sampai ke titik breaking pointnya kalian, ya udah. Ya nangis mah nangis aja, nggak apa-apa sih.
Ya mau breakdown aja, break dance juga nggak apa-apa sih, tapi kenapa jadi break dance ya, maksudnya kalau ternyata dengan apa ya, dengan kamu breakdown atau kayak nggak harus nangis guling-guling juga sih kayak bocah, nggak sampai kayak gitu sih ya, itu bisa dipahami sih, bisa dimengerti. Dan aku rasa kalian juga nggak perlu terlalu malu mungkin untuk mengakui kalau sekarang kalian nggak di kondisi terbaik hidupnya kalian. Hidupnya kalian lagi terlalu banyak gonjang ganjingnya di sini. Jadi dan mungkin ada ketakutan juga. Ya mungkin ada ketakutan kalau kalian dilihat tidak sekompeten itu sama orang-orang sekitar kalian. Ya kayak gitu ya. Itu tuh yang sebenarnya apa ya, itu tuh yang sebenarnya harus aku bilangnya apa ya, harus dihindari gitu. Karena kesannya kalian malah jadi apa ya, nih kalian pribadi tahu hidup kalian lagi gonjang ganjing, hidup kalian lagi berantakan banget gitu, banyak yang harus kalian rapihi internally gitu. Terus kalian apa ya, kalian tahu masalah yang kalian hadapin tuh seberat itu, dan masih aja masalah itu ditambahin dengan kalian yang harus jaim, kalian yang harus tetap kelihatan bagus, tetap kelihatan baik di mata orang-orang sekitar kalian. Itu bukannya kayak nambah beban ya, ngerti gak sih? Kayak itu nambah beban gak sih? Ya hidup kalian udah sulit, kenapa dipersulit dengan harus ngejaga image kalian depan orang-orang? Why gitu? Jadi aku rasa kalau ada apa ya, ada perasaan kayak gitu dimana kalian nggak pengen kelihatan lemah, kalian nggak pengen kelihatan kewalahan depan orang-orang, ya jangan gitu. Ya maksudnya ya apalagi kalau ngeliat Eight of Swords di sini ya, ya even kalau bukannya itu jadi kesempatan kalian, kalau ada orang lain yang ngelihat kalian lagi kewalahan, ya pakai itu sebagai kesempatan kalian buat minta tolong. Ya akui saja kalau sekarang kalian emang lagi kewalahan. Ya aku nggak jadi jaminan kalau semua orang bakal nolongin kamu ya, tapi kenapa nggak dicoba gitu? Kalau kita nggak bilang atau ya kan kalau kita nggak bilang, mana ya orang juga, ya kan pertolongan itu tidak datang begitu saja gitu, kadang kita yang harus menjemput. Ya aku kadang sebel juga kalau ngeliat orang, ya serius aku kadang sebel kalau ngeliat orang lagi tahu kelihatan lagi kewalahan gitu tapi ditolongin ogah-ogahan, kayak apaan sih? Iya, mana mana kewalahannya dia harus apa sih, kayak kewalahan dia, kalau kewalahannya dia akhirnya harus jadi masalahku kan, kayak gitu, kayak apaan coba, udah sini gue tolongin, ntar juga gue tolongin bakal jadi masalah gue juga. Jadi apa sih, kayak uh, agak sulit kalau ya kayak tadi ku bilang, kayak selalu ada dua sisi yang harus dijembatani soal apa yang pengen kamu tunjukin ke orang dan apa yang orang lain lihat dari kamu. Kalau kamu pengen nunjukin ke orang kalau kamu mampu gitu, kamu Eight of Swords, kamu mentally kamu kuat untuk ngehandle semuanya sendiri, ya bukannya kalau gitu ya, apalagi kalau ngeliat keadaannya sekarang kayak gini gitu, seberantakan ini, segonjang-ganjing ini, ada Tower, Wheel of Fortune, Judgment, Ten of Wands, dan kamu masih aja keras kepala kekeh nggak mau minta tolong ke orang, ya orang tuh ya di mata orang lain kamu bakal terlihat sebagai orang yang seperti itu, yang Eight of Swords, ngerti sih? Kayak kamu seenggan itukah, kamu nggak mau segitunya, nggak mau kelihatan apa ya, nggak mau kelihatan kewalahan, sampai sebenarnya udah kelihatan kewalahan tapi kenapa kamu nggak minta tolong, kayak gitu. Kalau emang di kepala kamu sekompeten itu, kamu semandiri itu, ya beresin sendiri. Ya kenyataan kalau yang orang-orang lihat kamu kerjaannya sekarang nggak baik-baik aja atau lagi berantakan sekarang, ya itu berarti apa sih, kamu yang bilang ke diri kamu sendiri kalau kamu masih kompeten di bidang ini adalah, itu mau nggak mau ya itu bohong, kamu ngebohongin diri kamu sendiri dengan bilang kayak gitu.
Iya. Ya inilah kenapa aku bilang di awal kayak ini awal apa sih, kayak awal tercetusnya ide yang orang bicarakan tentang kalian, orang bicarakan tentang kamu. Itu kayak versi lightnya gitu yang orang bicarakan, soalnya cuma orang bicarain doang. Ya ini versi deepnya dari itu. Ya ada apa sih, hmm, kadang kita ada kecenderungan ngebohongin diri kita sendiri kayak gitu. Soalnya ya kayak di kasus kalian ini, ada ketidaksinambungan antara apa yang kamu tunjukkan dan apa yang orang lain lihat. Kalau yang kamu tunjukkan adalah kamu masih mampu handle semua ini, dan yang orang lain lihat kamu udah nggak mampu, dan kalau dilihat dengan di lingkungan sekitar kalian, ya nggak bisa cuma dari dua hal itu doang sih. Ya apa sih faktor penentunya, lihat juga lingkungan sekitarnya, kayak kerjaannya di konteks ini. Kalau kerjaannya berantakan, produktivitasnya turun, orang-orang sekitar kamu udah ngerasa kalau kamu udah keteteran, udah butuh bantuan, terus tapi kamunya tetap keras kepala, enggak kok aku masih bisa kerjain sendiri kayak gitu. Ya kelihatan yang bohong yang mana. Iya, dan kayak apa sih, pilihannya dua, antara kamu dan orang-orang yang salah ngelihat diri kamu, antara kamu yang salah ngelihat diri kamu atau orang-orang yang salah ngelihat diri kamu. Dan di outcome-nya kalian punya six of sword. Six of sword ini somehow enggak sih, kayak aku mikir kalau ngelihat six of sword di sini adalah kamu yang akhirnya coba melipir dulu, kamu yang mungkin ngekat atau mengurangi beban kerja kamu dulu untuk terbiasa dengan posisi kamu sekarang. Kayaknya kamu sendiri masih butuh waktu sih. Kamu masih belum bisa sepenuhnya percaya sama orang-orang sekitar kamu. Makanya kalau di keadaan ini kamu, ya di kondisi ini kamu memutuskan untuk melipir dulu gitu, untuk menjauh dulu, ya aku bisa paham. Cuma mari jadikan ini sebagai bahan introspeksi, sebagai bahan refleksi, bukan refleksi pijat, enggak, bukan. Jadi kadang yang berusaha kita tunjukkan dan yang orang lain tangkap atau yang orang lain lihat dari kita nggak sepenuhnya sinkron. Ya, that's why somehow ini yang aku lihat di spread ini, grup satu. Dan nggak tahu ya, aku kalau ngelihat, ya balik lagi aku curhat lagi ya kali. Aku kalau ngelihat ada orang yang apa ya, kayak inner knowing dan kayak apa yang dia lihat di dirinya dan apa yang orang lain lihat di dirinya nggak sinkron itu ya, kayak harus ada yang soalnya yang aku lihat kalau ada dua hal kayak gitu, dua-duanya benar dan dua-duanya salah. Aku nggak ngelihat salah satunya benar dan salah satunya salah, nggak, dua-duanya sama benernya dan dua-duanya sama salahnya. Jadi gimana cara ngejembatanin itu? Dan aku ngelihat kayak kalau Six of Swords di sini dia udah bukan ngejembatanin lagi, dia udah lewat. Ya dia nggak ngejembatanin, dia naik perahu buat sampai ke seberang. Jadi kayak di sini aku ngelihat kayak kalian nggak butuh aku untuk, iya soalnya repot man. Terima kasih loh kalian sudah mandiri untuk nyebrang sendiri naik perahu ya. Ini aku ngeliat kayak kalian tahu diri, ya udah aku tahu masalahku di mana, ya udah aku benerin. Soalnya nggak semua orang mikir kayak gitu, kadang butuh dijembatanin gitu, kayak ya udah bantuin, yang gue pikir di sini begini, kenapa orang itu mikirnya begitu. Terus orang yang satunya, iya udah nggak tahu nih orang kok batu ya. Harusnya begini, kayak kampret dua orang ini. Nyusahin aja. Dan di sini syukurnya kalian grup satu, aku nggak ngerasa ada kesan itu dari kalian. Kalian alih-alih meminta tolong pihak ketiga untuk menjembatani, rasanya kalian cukup tahu diri untuk nyebrang sendiri di sini. Ya whatever it means. Ya apapun artinya menyeberang itu buat kalian sih, aku rasa ini nyebrang dalam artian yang baik ya, kayak kalian beralih ke perairan yang lebih tenang. Maksudnya kalian yang tahu diri ya,
Mungkin kalian yang ini masih di mindset kalian yang harus kalian yang ngerasa sanggup nge-handle semuanya sendiri. Jadi begitu tahu kalau kalau kalian di sini butuh bantuan, ya mungkin kedepannya kalian dengan sadar sendiri minta bantuan ke orang lain. Kesadaran itu nggak ditekankan orang-orang sekitar kalian, tapi kalian sendiri yang tahu, yang sadar diri. Ya aku ngeliat ada kesan sadar diri dari Six of Swords ini. Seru. Oh iya, menarik ini. Menarik dalam artian banyak pelajaran yang bisa diambil di sini. Terutama ya aku sangat belajar dari spread kalian grup 1, jadi terima kasih. Jarang-jarang loh kita ketemu Judgment, Wheel of Fortune sama Tower di satu spread dan di posisi ini. Jadi aku harus bilang terima kasih untuk pelajaran hidupnya grup 1. Serius, ini berharga. One day aku ngerasa apa yang aku ucapkan di sini bakal sangat ngebantu hidupku ke depannya. Jadi terima kasih grup 1. Terima kasih juga untuk waktunya, untuk semua supportnya, untuk subskripsinya, untuk likesnya, dan untuk kata-kata baik yang kalian bagikan di kolom komentar di bawah ini. Thank you banget loh, itu ngebantu aku untuk itu jadi validasi sih sama belakangan aku mulai mikir kayak ini worth it gak sih untuk diterusin. Cuma ya balik lagi, ternyata ya ini dibutuhkan oleh banyak orang. Jadi terima kasih untuk segala supportnya grup 1. Segitu aja dulu. Kalian selamat malam, have a good night. Hello and welcome grup 2. Grup 2 ini aku ngeren dulu kayaknya 5 menit di awal. Jadi 5 menit kayak 5 sampai 10 menit ya. Soalnya aku udah lakuin itu di grup 1. Jadi kalau mau langsung ke readingan kalian langsung skip aja. Anyway, buat tema kita malam ini, kamu di mata orang lain. Ini ada ada pemikiran yang cukup serius, yang cukup deep, walaupun ya deep bullshit, nggak bullshit sih, ini deep banget, walaupun nggak deep banget juga ya, cuma jadi kalau ngelihat di catatanku, kamu di mata orang lain itu ada di atas yang orang bicarakan tentangmu. Jadi secara kronologi duluan tema ini duluan tercetus daripada yang orang bicarakan tentangmu. Cuman dalam prakteknya setelah aku riset juga sih sebenarnya yang orang bicarakan tentangmu ternyata secara statistik, setelah ngelihat riset market itu lebih berhasil. Maksudnya secara wording atau secara penulisan, pemilihan diksi itu sederhana. Dan kalau ya kemarin juga aku bawainnya nggak terlalu kompleks gitu, nggak terlalu banyak yang aku coba sisipkan ke dalam waktu yang singkat itu. Ya ini mah ya udah, orang yang orang bicarakan tentang kamu, even ya ada opsi yang orang pikirkan tentang kamu, tapi kan buat kayak secara praktikalnya gitu, yang orang lain pikirkan tentang kamu agak susah untuk dikejar, bukan? Iya kan? Jadi yang orang bicarakan tentangmu tuh bakal muncul kayak ini kata orang kamu tuh begini, ada kata orangnya. Kalau yang orang pikirkan, ini yang orang ini pikirkan, susah tuh ngejarnya. Kayak mentally gitu, aku butuh se-clear itu, walaupun kadang aku nggak ngerasa nggak butuh juga. Aku bikin ribet hidupmu sendiri cuma
ya aku kalau nggak bisa ngejawab pertanyaan pertanyaan perintilan kayak gitu, agak agak males, bukan males ya, agak enggan aku buat mengeksekusi satu ide atau gagasan. Ya kayak, ya makanya ini ku rekamnya sekarang gitu, makanya aku bikin tema kamu di mata orang lainnya sekarang, soalnya si landasan idenya yang orang bicarakan tentang kamu udah ada, dan respon viewersnya cukup positif, dan aku bisa ngelihat itu sebagai lampu hijau buat oke, aku mau kenalin kayak prototype prototipenya adalah di sini. Prototype enggak ya? Ya pokoknya ide ini muncul lebih dulu sebelum apa ya, sebelum yang orang bicarakan tentang kamu. Dan emang itu versi lebih sederhananya, mungkin lebih mudah untuk dikejar buatku pribadi gitu, secara mentally dalam artian buat aku lebih mudah dikejar secara thought process. Aku semuanya harus runut man. Susah aku kalau ya, aku nggak seintuitif itu seperti yang sering aku ucapkan di channel ini. Walaupun namanya mentara intuitif, tapi prosesku masih harus mengandalkan logikaku masih terlalu dominan. Jadi ya, kamu di mata orang lain juga pada dasarnya emang ada studinya. Aku pakai studinya Carl Jung soal persona, soal soal diri yang kamu tunjukkan di depan orang lain. Persona, gampangnya gitu kali, soal pribadi yang kamu tunjukkan di depan orang lain. Dan ya awalnya idenya dari situ, cuma dalam prakteknya gitu aku kayak mendebat diriku sendiri. Itu kan yang kamu tunjukin di depan orang lain gitu, jadi kayak kesan yang ingin kamu tunjukkan ke orang lain, persona tuh ya, gampangnya kayak gitu deh. Cuma kan yang orang tangkep dari kesan yang coba kamu tunjukkan nggak selalu searah kan, nggak selalu sepaham. Bisa aja kamu nunjukin kalau kamu tuh care, nggak cuma kamu tunjukin, bahkan kamu ucapkan dengan gamblang depan orangnya kalau kamu care. Tapi kalau orang itu nggak ngerasa kamu care, atau kepedulian kamu tidak sampai ke orang yang kamu tunjukkan, gimana? Kan ada gap di situ, kayak ada ke apa ya, nggak nggak nyambung. Yang satu bilang A, yang satu bilang B, kayak yang satu bilang dia care, yang satu bilang enggak kok, dia nggak care gitu kayak. Kan gap itu, kayak jarak itu yang harus dijembatani. Makanya ya, kamu di mata orang lain tuh niat apa sih, kayak gagasan awalnya adalah gimana supaya kamu tuh di depan orang, apa sih yang orang lihat dari kamu tuh ini, yang kamu tunjukin di depan orang kayak gimana, kayak gitu. Kayak aku bakal pakai pendekatan kayak gitu. Ya kalau gampangnya sih ya, gampangnya mungkin kalau ngelihat secara teknisnya mungkin tarot tuh punya dua meaning, dua arti kalau dibaca upright, atau apa sih, straight nggak, upright apa, dibaca berdiri kayak gini dan dibaca kebalik. Jadi itu mungkin yang, dan aku nggak bisa cuma apa ya, dan aku nggak cuma, dan di sini agak random kalau aku harus nge-setting. Sebenarnya bisa sih aku setting buat dia bisa ngebaca, bisa keluar kartu kebalik, soalnya dari kemarin aku nggak pakai kartu kebalik soalnya ribet. Cuma kan depannya kayaknya, dan ini tuh decknya nggak estetik kalau ada kartu kebaliknya. Aku nggak ngerasa Tarot of Dream ini adalah deck yang ada di kapasitasnya buat ngebaca kartu kebalik, walaupun ya tiap tarot tuh ada makna kebaliknya. Ada deck khusus yang bisa dibaca kebalik, dan aku nggak ngerasa Tarot of Dream ini adalah deck itu. Sorry itu saya, as much as I love this deck, tapi ini kayaknya nggak buat dibaca kebalik. Cuma aku paham lah maknanya, kayak gimana cara ngebaca kartu kebalik kayak gitu. Jadi itu kayak thought process dan technicality-nya. Ribet emang ya. Ya welcome to my life, welcome to aduh kadang aku
agak gimana ya, aku kadang agak iri kalau ngeliat tarot trader di YouTube yang ya aku ngerti gitu, mereka mereka juga ngalamin thought proses yang sama mungkin, cuma mereka yang bisa ngejalanin itu apa ya, sesederhana itu, maksudnya ngeflow aja gitu, nggak dibawa ribet. Aku sampai sekarang masih struggle buat itu ya, kayak beberapa hari kayak aku ada masanya aku nggak mau buka deck dulu, soalnya kayak nggak, ini ribet. Kayaknya aku udah di masa udah cukup lelah, jadi ya. Dan di sini grup 2 ya, aku ingat grup 2 kamu di mata orang lain. Ada Three of Coins. Somehow kalau ngomongin apa ya, kalau ngomongin kartu kebalik Three of Coins tuh, aku ngerasa ada kelelahan ya. Kelelahan dalam artian kalian udah nggak mau lagi untuk cooperate soal urusan apapun ya. Itu ya, Three of Coins kalau di mata apa sih, kalau dibaca kebalik tuh ada rasa apa sih, kalau dibaca nggak kebalik dia cooperate ya, kalau dia dibaca kebalik ya incorporate ya, you don't say that. Cuma kayaknya khusus untuk di deck ini, di Tarot of Dream, karena dia di sini kerjanya sendiri ya. Kalau di deck tradisionalnya kan kerjanya bertiga, cuma di sini dia kerjanya sendiri. Dan aku bisa bilang kalau sebenarnya ya kalau balik ke konteks kamu di mata orang lain, ini ada dua sisi sebenarnya, dimana kamu yang apa ya, kamu yang berusaha atau kamu yang ingin terlihat sebagai orang yang berkontribusi apapun konteksnya itu, kamu yang willing to cooperate, to contribute. Tapi di sisi lain juga ada kamu yang sebenarnya udah cukup lelah di sini. Ini bisa jadi dua hal ya. Ya kalau balik ke teori yang tadi aku ya, soal apa yang kamu tunjukkan dan apa yang orang tangkap dari kamu. Bisa jadi apa ya, dari kamunya sendiri willing to cooperate. Gak sih, aku ngerasa ini kamu yang udah cukup apa ya, udah cukup, even kamu masih punya semangatnya untuk bekerja, even kamu masih punya semangatnya untuk berkontribusi, tapi ya aku ngerasa ada kelelahan di situ. Aku nggak ngerti. Ya aku dapat kesan kalau ini kalian ini kayak orang yang udah kerja puluhan, belasan sampai puluhan tahun gitu. Terus dia kesininya dia kerja ya udah kerja cuma buat kerja aja gitu. Ngerti gak sih? Kayak ada temanku tuh yang udah kerja di pabrik sampai 10 tahun, 11 ya gitu. Kayak Three of Coins ini udah kayak si temanku itu. Somehow dia kalau ditanya ya hari ini di pabrik ngapain, ya gitu deh. Ngerti gak sih? Ya gitu deh gitu. Hari-hari ya gimana dong, di pabrik mah gitu deh. Oke. Iya, dan kalian punya Ace of One, crossing Three of Coins. Ya di apa ya? Tapi Ace of One-nya crossing gitu. Somehow ini kayak di tengah kelelahan kalian, bisa jadi soal kerjaan atau bisa jadi juga orang-orang di lingkungan kerja kalian masih punya ambisi kalian sendiri, kalian masih punya hal untuk dikejar di sini. Nggak tahu sih, kayaknya hal yang ingin kalian kejar mungkin ada di luar lingkungan kerjaan, bisa jadi. Makanya kayak apa ya, ada kesan unwilling to cooperate, soalnya kalian udah ada kesan kalau kalian mulai asik sendiri di sini. Iya, kayak kalian kerja, kalian berkontribusi di lingkungan itu, di masyarakat itu, tapi
ya udah itu cuma buat eh, menunaikan tanggung jawab ya. Ada hal lain yang pengen kalian apa ya, yang lagi kalian kejar atau lagi kalian upayakan saat ini. Aku nggak tahu kalian ini, mungkin kalian sendiri belum cerita ini ke siapapun. Soalnya ya kalau ngeliat Three of Coins sih di sini eh ada kesan kalau kalian ngerasa ini bukan tempatnya di sini si Ace of One ini. Ya, kayak bukan pada tempatnya kalau kalian harus cerita ini atau nge-share hal ini di Three of Coins. Dan udah deh, nggak buka aja dulu, udah nggak usah terlalu deep dulu. Iya, ini ya cuma ini yang tadi mau aku bilang gimana dong. Road of the Reading, kalian punya Knight of Cup. Ini kayak panggilan hati guys. Iya, romantis banget gak sih aku bilang gitu. Iya, ini panggilan hati kalian. Iya, kayak kalian di mata orang lain. Kalian tuh orang yang pekerja keras. Iya, walaupun orang-orang mungkin notice kalau kalian juga udah jenuh sih kerja di sini. Ya, kalian sendiri juga udah tahu apa sih, ngerti banget kalau panggilan jiwa kalian sudah memanggil kalian ke tempat lain, man. Gimana? Ya, dan apa ya? Ini kalau tadi aku bilang tuh apa sih, ada gap di antara apa yang kamu tunjukkan dan apa yang orang tangkep dari kalian so far sih. Dan kayaknya buat kedepannya ya enggak sih, aku nggak ngerasa ada gap itu sih di antara kalian. Ya kayak apa yang kamu berusaha tunjukkan ke orang-orang dan apa yang orang lihat dari kamu adalah ya udah sinkron. Yang kamu tunjukin ke orang sekitar kamu adalah kamu yang apa ya, kamu yang willing to cooperate, kamu yang ingin bekerja sama, kamu yang ingin berkontribusi ke lingkungan itu, ke masyarakat itu. Cuma di sisi lain juga kamu udah lelah, dan orang-orang sekitar kalian juga udah menangkap itu, udah melihat kelelahan itu dari kalian. Jadi kalau pada akhirnya kalian tiba-tiba pengen pensiun gitu terus kayak mutusin kayak aku ya pensiun dari tempat kerja terus pengen buka usaha kayak gitu, orang-orang sekitar kalian juga bisa mengerti somehow. Iya, kayak walaupun di tempat kerja apa ya, di walaupun di tempat kerja kalian saat ini emang kalian di posisi yang dibutuhkan sangat kayak gitu, di posisi yang cukup krusial, tapi ya kalau kalian pada akhirnya ada panggilan hati, panggilan jiwa ke tempat lain, ya mereka kooperatif kok. Ya nggak usah malu, dan aku nggak ngerasa kalian malu juga sih. Ya pas energinya kalian punya King of Coins. Ini kayak apa ya, apalagi kalau ngeliat King of Coins sama Three of Coins di sini ada authority, ada ya, kayak yang tadi aku bilang, kalau pada akhirnya kalian memutuskan untuk pensiun, kalian nggak akan pensiun sebagai bukan siapa-siapa gitu, ngerti nggak sih? Kayak ada apa ya, ada jabatannya lah kalian pensiun tuh. Kalau kalian mutusin buat pensiun dini gitu, masih 30-an akhir, 40 atau belum sampai 50 udah pengen pensiun aja, boleh nggak sih sebenarnya gitu? Nggak tahu sih, aku belum sampai di umur itu. Ya udah nggak apa-apa gitu, toh apa ya, udah sampai apa ya, aku mikirnya kalau mau diterusin juga mau jadi lebih tinggi kayak gimana lagi sih, kayak karirnya kayaknya udah nggak bisa lebih tinggi lagi deh. Ini udah di puncak karir kalian kayaknya. Kalau mau diterusin juga mau kemana coba. Jadi iya gitu. Crowning the Reading, kalian punya two of cups.
Ya ini ngebahas soal ini, soal Knight of Cup. Kayak panggilan jiwa kalian yang akhirnya kalian penuhi. Mungkin kalian sendiri punya, nggak tahu ya, apakah kalian punya kegelisahan atau kekhawatiran kalau apa yang selama ini kalian lakuin tuh bakal apa sih, bukan tua di jalan gitu, tapi kayaknya bukan tua di jalan, tua di kantor kayak gitu. Nggak tahu, aku ngerasa ada apa ya, ada kesan kalau kalian takut tua di kantor atau tua di jalan. Pokoknya kayak ada 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 emotional fulfillment yang kalian abaikan dalam waktu yang sangat lama, cukup lama sampai sekarang akhirnya uh, emotional fulfillment itu memanggil kalian kembali. Gak tahu ya, kayak aku nangkep kesan kalau di Two of Cups di sini tuh kalian yang mungkin bakal ngabisin waktu lebih lama sama orang-orang yang kalian sayangin kayak gitu, sama keluarga, sama anak-anak, sama pasangan. Sebenarnya ya kayak di kantor pun kalian kayaknya udah cukup sering deh, kayak kalau obrolan di tempat kerja kalian tuh gak jauh-jauh pasti ngobrolinnya kalau nggak keluarga ya keluarga lagi, ngerti gak sih, kayak kalau nggak soal pasangan kalian ya anak-anak kayak gitu. Kayak tiap hari tuh ada aja gitu, kalian seromantis itu makanya kalau apa ya, kalau ada obrolan di sela-sela waktu kerjaan tuh, atau iya di sela-sela waktu kerja kalian selalu nyempetin buat apa ya, buat ngechat keluarga, buat telepon keluarga ya, atau ngobrol sama kolega kalian di tempat kerja, ngobrolnya soal keluarga lagi. Terus pada akhirnya kalian mutusin buat pensiun lebih awal supaya bisa lebih dekat dengan keluarga, ya itu sangat make sense buatku. Gak aneh aku ngelihat itu. Jadi ya ada kesan juga kalau apa ya, apalagi kalau lihat King of Coins di sini, mungkin ini soal pekerjaan kalian yang menuntut kalian untuk jauh dari orang-orang yang kalian sayangi. Ya tadi aku udah bilang itu ya. Ya pokoknya, dan mungkin itu yang apa ya, yang pada akhirnya dibutuhkan oleh keluarga saat ini. Nggak tahu ya, kayak aku ngelihat karena posisinya juga crowning, dia ada di atas, jadi dan crowning tuh di sini bisa juga hopes and fear. Kalian yang akhirnya mutusin buat punya lebih waktu lebih banyak dengan orang-orang yang kalian sayangi atau ngerjain hal yang kalian cintai kayak gitu, emang udah waktunya mereka juga memanggil kalian. Ya future energy-nya kalian punya Queen of Wands, dari King di pas menuju ke Queen di future. Nggak berarti downgrade, soalnya ya nggak berarti downgrade juga, cuma mungkin ada perubahan dari mindset. Kalau sebelumnya kalian mindsetnya masih ribet soal apa ya, soal cari biaya, soal cari cuan. Sekarang kalian fokusnya nggak lagi ke percuanan duniawi ya, percuanan duniawi. Ada tuh temanku gitu bahasnya, percuanan duniawi mulu. Mungkin kalian sekarang lebih ya lebih passionate ya, lebih kayak aku bisa kelihatan banget, kayak tau gak sih, kayak opa-opa atau oma-oma yang pensiunan kayak gitu, yang hari-harinya kayak lebih apa ya, lebih ekspresif gitu, lebih passionate. Kalau dulu mungkin waktu zaman mereka masih aktif gitu, masih kerja, banyak tanggung jawab yang bikin mereka nggak bisa se-ekspresif ini. Ya kemungkinan kedepannya kalian bakal
lebih itu sih, lebih passionate, lebih bisa terus terang dengan apa yang kalian rasakan dan ungkapkan. Gak tahu ya, ini aduh banyak hal sih. Ya, aku dan orang tua yang pensiunan tuh emang ada terlalu banyak memori di situ. Jadi kalau inget ke orang-orang di usia seperti itu, rasanya bakal banyak banget yang pengen aku ceritain. Questionnaire, posisi kalian di sini ada di Wheel of Fortune. Emang udah masanya, emang udah timingnya kalian untuk transisi ini. Maksudnya transisi gimana? Ya itu, untuk transisi dari King of Coins yang kaku, yang segalanya kudu kudu formal, segalanya kudu sesuai SOP, menuju Queen of One yang bisa lebih semaunya, bisa lebih mengikuti kata hatinya kayak gitu, bisa lebih rempong. Bisa lebih rempong ya, soalnya aku dapat kesan itu sih. Mungkin ya kamu di mata orang lain yang sekarang mungkin kesannya kayak kaku banget kayak gitu, kayak banyak banget banyak banget eh, hambatannya untuk bisa mengekspresikan apa yang sebenarnya kamu rasain kayak gitu. Dan kamunya sendiri emang ngerasa nggak betah kayak gitu, tapi gimana ya, harus jaim kan, udah jadi ya kan, faktor jabatan harus jaim, ngerti nggak sih? Harus jaim faktor jabatan. Kalau kalau orang-orang di atasnya aja seenaknya, gimana dengan bawahannya kayak gitu, ntar kayak ngasih contoh yang nggak baik kayak gitu. Dan kalian emang keinginan untuk bisa lebih ekspresif, untuk bisa lebih seenaknya itu emang udah ada. Dan itu yang mungkin itu hal pertama yang ingin kalian ungkapkan atau ingin kalian lakukan nanti dalam waktu dekat kayak gitu, dalam waktu dekat. Oke, environmentnya ada moon, ada kebimbangan, ada keraguan di sini. Ragu-ragu mungkin ya, namanya juga proses transisi sih. Tapi gue nggak ngerasa ini proses transisi yang luar biasa sulit sih. Somehow ini natural. Kayak ngerti nggak sih, lihat ada King of Coins, terus ada Three of Coins, terus di bawahnya ada Ace of One menuju Queen of Wands. Cukup smooth, cukup cukup lancar. Terus kayak rootnya kita punya Knight of Cups, di atasnya punya Two of Cups. Jadi dan di sini nggak ada sword ya, jadi kayak ini nggak jadi beban pikiran juga buat kalian. Kalaupun pada akhirnya ada kebimbangan gitu, ada ini gimana sih kalau jadi jadi kayak seolah masa depannya jadi kurang jelas kayak gitu ya, pada akhirnya sih kayaknya di titik ini kalian udah bisa cukup berdamai dengan segala ketidakjelasan yang ditawarkan di masa depan. Jadi fokusnya tuh udah bukan lagi soal kedepannya gimana gitu, tapi kaliannya gimana gitu. Ini kayak fokusnya tuh kayaknya kalian udah bukan lagi di posisi yang khawatir soal masa depan, ya itu yang tadi pengen aku bilang ya. Kalian lebih khawatir soal diri kalian sendiri dan ungkap dan diri kalian sendiri dan segala kegelisahannya yang tidak terungkapkan kayak gitu. Ya, dan segala kayak kalian lebih takut kalau kalian bakal selamanya ada di posisi King of Coins ya, ketimbang kalian takut ngadepin hal yang gak pasti di luar sana gitu. Somehow King of Coins di sini udah sangat berkontribusi, udah sangat berjasa gitu dalam perjalanan hidup kalian. Cuma kedepannya kalian gak bisa terus-terusan jadi King of Coins. Capek men, kaku, pundak ini sudah pegal. Terlalu banyak tanggung jawab, terlalu banyak yang
ya terlalu banyak yang harus di manage gitu. Kalian juga pengen hidup bebas, pengen hidup apa ya, ngikutin kata hati gitu, ngikutin passion. Di hopes and fear-nya kalian punya Seven of Coins. Aku nggak tahu sih, aku nggak ngerasa ada hal yang patut ditakuti. Bisa jadi sih, maksudnya kalau ngeliat Seven of Coins mungkin yang kalian takutin adalah untuk sampai ke Queen of One di sini kalian masih butuh waktu cukup lama kayak gitu ya, soalnya Seven of Coins. Tapi mungkin nggak selama itu juga sih. Ya, bisa jadi ya apa sih, nggak tahu sih, aku ngikutin data aja sih. Kalau menurut data yang disediakan oleh YouTube, penonton dari channel ini adalah kalau nggak salah ada sekitar sekitaran 84% tuh ada di usia 25 ke atas. Ya jadi, dan small portionnya lagi ada sekitar berapa, 20-an gitu. Jadi pokoknya ya bisa jadi sih kalian pensiunnya emang masih lama sih, tapi nggak menutup kemungkinan kalau ya kalian potensinya kalian pensiunnya emang udah nggak lama lagi ya. Bisa jadi. Cuma, dan aku juga nggak ngerasa sih patokan umur kayak gitu jadi soal sih belakangan, soalnya ya di titik ini kita bisa pensiun kapan aja, bukannya bukannya sekarang mah apa ya, para bintang datang dan pergi, ngerti gak sih, orang-orang terbaik kayak jangan jauh-jauh channel tarot aja banyak yang aku lihat, banyak yang datang dan pergi gitu. Ada ya paling lama 3 tahun, udah 3 tahun booming terus hilang aja. Kayak kemana coba orang-orang itu? Apakah mereka pensiun? Ya kalau ngelihat ke situ kan kita bisa pensiun kapan aja. Jadi kayak Seven of Coins, dimana kalian ngerasa ini aku masih jauh nih untuk sampai ke Queen of One. Terus kalian harus ada di waktu yang cukup lama dulu gitu di King of Coins sama Three of Coins. Kalian masih harus dituntut untuk menanggung tanggung jawab ini lebih lama lagi. Pada akhirnya ya keputusannya di tangan kalian, bro. Ya gimana sih? Ya maksudnya keputusan untuk mengakhiri kapan kalian bakal mengikuti kata hati kalian, sepenuhnya di tangan kalian. Dan itu aku bilang itu dengan dengan mempertimbangkan seberapa dewasanya kematangan mental kalian. Ya maksudnya aku juga bilang kayak gitu gak yang ya kalau kalian emang masih punya tanggung jawab atau masih ada yang harus dibiayain kayak gitu, ya apa yang aku bilang barusan jadinya nggak valid, ngerti gak sih? Kayak kematangan mentalnya kan dibutuhkan untuk mengakses atau untuk mengevaluasi keputusan kalian sendiri. Jadi dan ya aku nggak tahu ini short bukannya, soalnya aku nggak ngerasa ini hal yang harus kalian, aku nggak ngerasa ini hal yang jadi beban pikiran kalian juga. Ini lebih kayak apa yang kalian rasain dan apa yang kalian butuhkan kayak gitu. Kayak konfliknya tuh lebih ke hal yang praktikal dan hal yang emosional kayak gitu. Ya makanya kayak yang tadi aku bilang, kalau kalian mau pensiun ya pastiin biayanya udah cukup, nggak bisa tiba-tiba quit terus jadi pengangguran juga kan. Amin. Ya sedih juga kan kalau kayak gitu. Kayak even kalau kalian mau berhenti kerja terus ngejar passion, itu juga kan nggak bisa dilakuin tanpa rencana, bukan? Iya. Ya emang nggak ada source sih. Jadi kayaknya ini bukan soal rencana sih, ini lebih ke soal modal kali. Iya. Kalau kalian sekarang mau
berhenti kerja terus pengen mulai usaha baru, pengen mulai usaha yang passion project kayak gitu ya kan butuh modalnya cukup nggak? Ya outcome-nya ada four of coins di sini. Ada rasa enggan kalian untuk beranjak, rasa enggan untuk beranjak. Jadi ya nggak apa-apa, mungkin emang modalnya belum cukup. Ya kayak yang tadi aku bilang, tetap harus responsibel lah soal keputusan hidup kalian. Apalagi kalau keputusan hidup kalian secara langsung bahkan nggak langsung berpengaruh ke orang-orang sekitar kalian. Kayak kalau punya keluarga, punya anak, punya istri, even punya orang tua yang masih jadi tanggungan kalian kayak gitu, ya keputusan hidup kalian kan berpengaruh. Jadi ya pertimbangkan lagi baik-baik. Dan gak berarti ya dengan kalian yang masih harus lebih lama lagi ada di ada di bidang ini gitu, itu jadi membunuh mimpi kalian, enggak sih? Jadi kalau balik lagi kita balik lagi ke tema gitu, kamu di mata orang lain, yang orang lain lihat dari kamu ya ini, kamu yang bekerja keras, kamu yang bekerja keras walaupun sudah lelah, walaupun udah pengen berhenti tapi nggak bisa. Ini masih butuh waktu yang cukup lama untuk sampai ke garis finish. Cuma kata hati kalian atau panggilan hati kalian tetap harus kalian bisa jaga, tetap harus bisa kalian entertain. Dan somehow ini bukan hal yang buruk, maksudnya kayak yang tadi aku bilang, yang kalian tunjukkan dan yang orang lain lihat dari kalian somehow sejalan. Aku nggak ngelihat ada gap di sini, aku nggak ngelihat ada ketidaksepakatan di sini. Dan somehow aku juga bisa bersyukur kalian dikelilingi oleh orang-orang yang cukup pengertian, cukup mengerti kondisi kalian. Kalian punya kebutuhan tapi kalian juga punya passion, dan kalian juga emotionally ada rasa kangennya sendiri. Iya, ada rasa kangen yang tiap hari harus kalian obatin kayak gitu. Jadi nggak apa-apa bekerja lebih lama lagi. Dan aku ngerasa emang ya wheel of fortune-nya bisa lebih bisa lebih diundur lah, maksudnya ada timingnya tapi nggak harus sekarang dan nggak harus terlalu lama juga sih. Ya kalau kita ngomongin wheel of fortune itu bisa terjadi kapan aja kok, nggak harus lama-lama banget, nggak harus sekarang banget gitu ya, soalnya ada moon kan, ada ketidakpastian di situ. Jadi grup 2 ya itu tadi soal apa yang orang lain, soal kamu di mata orang lain. Ya, kalian orang-orang pekerja keras yang masih punya jiwa, yang masih punya hati, yang masih kangen sama keluarga di rumah, yang masih punya ambisi, yang masih pengen bisa mengekspresikan dirinya secara utuh. Jadi grup 2, doa terbaik aku untuk kalian di luar sana. Semoga kesuksesan menyertai apapun yang sedang kalian upayakan saat ini. Oke? Segitu aja dulu. Terima kasih banget buat waktunya, buat supportnya, buat subskripsinya, buat likes sama buat kata-kata baik yang kalian bagikan di kolom komentar ya. Segitu aja dulu ya. Thank you banget. Grup 2, selamat malam. Have a good night. Iya, welcome grup 3. Grup 3 buat tema kita malam ini, kamu di mata orang lain. Iya gak sih? Kayak aduh tadi aku break dulu bentar. Scrolling IG, sial. Bener gak sih? Oh iya, kamu di mata orang lain. Ini agak ini agak aku kayaknya ketimbang bahas ini di intro, mending bahas ini di tiap grup aja kali ya. Soalnya jadi kenapa aku ngerasa kamu di mata orang lain ini penting buat
buat dibahas, dan jujur ini ada di atas apa ya, ini ide ini tercetus sebelum tema yang orang bicarakan tentangmu. Iya, soalnya ini kayak awalnya tuh kamu di mata orang lain, tapi aku tahu ini bakal kompleks, makanya aku coba disederhanakan jadi ya udah yang orang bicarakan tentangmu aja. Soalnya itu lebih apa ya, itu lebih mudah, maksudnya yang dibicarakan jadi ada kata-katanya, jadi kayak gampangnya kemarin tuh aku mikir kenapa yang orang bicarakan tentangmu, soalnya bakal ada barang buktinya, bakal ada ya barang buktinya adalah ini kata orang kamu tuh bla 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 kayak gitu kan. Jadi bakal ada kata orangnya kayak gitu, walaupun gak exactly barang buktinya, cuma kan kamu di mata orang lain tuh aku mikirnya kayak apa ya, ini bakal melibatkan konsep personanya Carl Jung. Itu nggak sih konsep persona, soal pribadi yang kita tunjukkan di depan orang lain. Terus di apa ya, di balik itu, soalnya nggak selalu yang kita tunjukkan di depan orang lain tuh dilihatnya sama dengan apa yang orang lain lihat dari kita. Ya kegelisahan aku atau yang waktu itu sempat aku bikin kompleks buat ini, aku bikin hal yang ribet buat hal yang nggak perlu, kayak ngapain coba deh, kayak bikin simple aja gitu, ngapain coba ribet gitu. Cuma ya nggak tahu, aku kadang harus sejeli itu kalau nggak mau dibilang ribet. Ya kamu di mata orang lain tuh sebenarnya kadang nggak selalu apa ya, kadang nggak selalu sinkron dengan apa yang coba kamu tunjukkan di depan orang lain. Dan kegelisahan aku ada di situ, soalnya yang udah sih aku kayak sering kebawa repot gitu kalau ada dua 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 pihak yang tidak sepaham soal satu hal, pasti aku repot tuh. Ini harus ditengahin nih, ini harus diwasitin. Aku mikirnya ke situ, kayak kamu di mata orang lain adalah apakah sejalan gitu kali ya. Jadi walaupun judulnya sederhana, kamu di mata orang lain, tapi sebenarnya nggak cuma itu. Jadi apakah sejalan apa yang coba kamu tunjukkan dengan apa yang orang lain lihat di diri kamu, kayak gitu. Soalnya kalau enggak, dan kalau ternyata enggak gitu, itu debatable sih sebenarnya. Ada beberapa orang yang ngerasa nggak masalah gitu soal itu, tapi kalau yang jadi pengalamanku ya, orang-orang yang ngerasa yang gue mah nggak masalah sih dilihat orang lain kayak gimana, itu mah urusan mereka. Nah masalahnya itu jadi urusan mereka gitu. Iya, dan nggak berarti itu harus jadi urusanku juga gitu, cuma dan nggak berarti kita harus harus serepot itu ngadepin orang, enggak. Cuma pada akhirnya sih mungkin karena aku cukup introspektif, kalau aku ngelihat diriku apa yang coba ya, kasusnya kayak kalau aku genuinely peduli soal seseorang gitu, kalau orang yang aku peduliin itu nggak ngerasa aku peduli sama dia, aku nggak akan bilang ya nggak apa-apa, yang penting gue mah care sama lu. Nggak begitu. Kalau di kasusku sih ya, kalau aku beneran care sama dia ya aku bakal tunjukin dengan cara yang juga bisa dia terima kalau aku tuh care sama dia. Ngerti gak sih? Ya makanya kalau di sini kalian tuh pengen menunjukkan diri kalian sebagai A gitu, dan orang lain yang nangkapnya sebagai B, ya bisa aja kalian, ya udah kalian move on with your life, yang penting gua mah A kayak gitu, bodo amat orang mau mikir gua B atau C atau D kayak gitu. Pada akhirnya kan itu malah jadi masalah buat orang lain gitu. Aku tuh menghindari hal itu, aku tuh nggak mau
jadi masalah buat orang lain. Jadi kalau ya kasusnya kayak gitu gitu, aku pengen nunjukin kalau aku tuh care, ya udah aku bakal care dengan cara yang juga bisa dia terima. Nih aku tuh care bener, kayak gitu. Ya emang personal, tapi itu beberapa bulan terakhir jadi kegelisahan aku. Ya, jadi gimana dong, emang personal sih pada akhirnya. Anyway, grup 3 aku ngerennya makin sini makin singkat ya. Ya tadi aku remnya sebelumnya agak agak panjang gitu, kayak dibikin ribet buat hal yang nggak perlu. Sebenarnya ya untungnya, kayak keuntungan kalian grup 3 di sini adalah di grup 3 aku lebih jujur secara emosional. Ya di grup 3 aku emosionalnya lebih lebih terbuka soal kenapa aku waktu itu mikir tema ini itu, dan thought proses di baliknya. Kayak ini tuh nggak cuma soal kamu di mata orang lain, tapi juga apa yang coba kamu tunjukkan di mata mereka, dan apakah itu sejalan atau enggak, apakah itu sinkron atau enggak. Soalnya itu sempat terjadi dan itu agak nggak tahu ya, kalau aku waktu itu personally ada dampaknya. Ya aku bilang aku care, tapi orang yang aku care ngerasa aku nggak care, ya apa yang harus aku perbaiki supaya perasaan aku bisa sampai kayak gitu. Ya personal banget sih. Anyway, grup 3, kamu di mata orang lain. Di sini kalian punya judgment arkana nomor 20. Kamu di mata orang lain. Aku nggak tahu sih, ini agak sulit aku menerjemahkan judgment di sini. Ya, soalnya aku nggak mungkin bilang kalau kalian orang yang judgmental juga di mata orang lain, enggak sih. Mungkin daripada judgmental, mungkin lebih ke di titik ini kalian udah nggak apa ya, di titik ini kayaknya kalian udah nggak sepeduli itu juga sih soal apa yang orang lain uh, lihat, apa yang orang lain, ya soal apa yang orang lain lihat dari diri kalian. Ya kalian udah nggak sejudgmental itu. You see what I'm doing? Ya kalian udah nggak sejudgmental itu sih sama sama orang-orang sekitar kalian, dan mungkin bahkan kalian udah nggak sejudgmental itu sama diri kalian sendiri. Jadi kalian bisa lebih menerima dan merelakan apa yang orang lain lihat soal diri kalian. Ya ini nggak kayak apa ya, ini nggak kayak kalian yang keras kepala soal bilang ya udah yang penting gua mah A kayak gitu. Ya enggak juga gitu. eh yang yang kalian pengen tunjukkan A, yang orang lain lihat dari kalian B. Kalian nggak melengos begitu saja, atau kalian nggak berlalu begitu saja dengan bilang ya udah yang penting gua mah A. Enggak sih, kalian juga bisa menerima apa yang orang lain lihat dari diri kalian. Oh gitu ya, ya udah mungkin orang itu benar juga sih, mungkin aku juga B, tapi ya udah gitu, nggak berarti nggak berarti aku yang A ini bakal berubah jadi B juga. Cuma aku menerima yang orang lihat dari aku tuh seperti apa. Aku dapat kesan kalau kalian cukup dewasa juga sih buat menyikapi kalau tiap-tiap orang punya perspektifnya sendiri soal apa ya, soal diri kita. Ya kayak kalau nggak salah tadi di grup 1 gitu aku bilangnya, kita di mata orang lain itu tuh ada banyak versi. Kita tuh ada banyak versi tergantung dari siapa yang menjadi observannya, siapa yang jadi pengamatnya. Jadi kalau tadi aku bilang kayak ya aku mah A gitu, terus ada orang yang lihat B, terus ada yang orang lagi lihatnya C kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, diterima aja. Nggak berarti keyakinan kita soal diri kita goyah juga gitu. Apa iya jangan-jangan gue selama ini B kali? Nggak juga. Ya perbedaan itu diterima aja,
dan gak berarti kita juga harus apa ya, ya kita menerima ada perspektif seperti itu. Yang tadi aku mau bilang tuh kayak gak berarti kita harus menyetarakan semua orang harus setuju sama kita juga. Jadi kamu harus apa sih, harus A kayak gitu. Ya kalau dipikir ke situ ya upayanya mungkin ada, tapi pada akhirnya ya itu balik lagi ke mereka, bukan kayak yang tadi aku bilang gitu. Pada akhirnya ya kalau orang itu nggak ngerasa aku secare itu, ya aku juga somehow sih aku ya personally lah at least aku harus bisa menunjukkan kepedulian aku dengan bahasa yang bisa dia pahami, dan itu masih di batas kemampuanku sih. Kalau pedulinya aku udah di luar, apa ya, kalau menurut dia orang yang peduli itu harus ABCD yang mana itu di luar kapasitasku, ya mohon maaf ya. Cuma aku ngerasa apa sih, aku ngerasa nggak bisa, gap itu harus dijembatani gitu. Ya kayaknya di grup-grup sebelumnya juga aku ngebahas soal itu, soal gap persepsi antara kita dan orang lain. Aku nggak bisa terlalu ya, seumur hidup aku waktu aku banyak dipakai untuk hal itu. Ya banyak dipakai untuk menjembatani ketidaksepahaman seperti itu. Jadi ya cukup melelahkan, iya, dan kalau ternyata itu terjadi di orang lain itu cukup triggering sih. Itu bisa nge-trigger something buatku. Dan kalian gak seperti itu yang di sini aku lihat. Kalian bisa oke dengan hal semacam itu. Kalian mengembalikan kembali perspektif itu kepada pemiliknya masing-masing. Dan di sini ada moon, ada introspeksi yang cukup kuat, atau bisa dibilang kalian sih cukup self aware kali ya. Jadi mungkin kalian bisa menerima apa ya, kalian bisa menerima kalau di luar sana ada banyak ada banyak versi mengenai diri kalian. Kayak kalian di mata orang lain tuh versinya udah banyak banget gitu, dan dari sekian banyak itu yang ngebantu kalian, atau bahkan to some extent bisa juga ngehambat kalian, soalnya kalian jadi harus banyak introspeksi soal diri kalian. Ini yang tadi ku bilang soal apa iya ya aku A, jangan-jangan aku B kayak gitu. Terus ngeliat ke sini, dia bilang aku C, gimana nih, yang benar yang mana kayak gitu. Jadi dan mungkin proses pendewasaan kalian so far adalah dengan mengunjungi, atau dengan melihat diri kalian sendiri dari berbanyak sudut, dari berbanyak perspektif orang-orang di sekitar kalian kayak gitu. Iya. Jadi ya itu yang tadi aku bilang, mungkin ada masanya juga kalian bisa sangat judgmental terhadap diri kalian sendiri. Tapi aku ngerasa itu something in the past. Jadi kayak mungkin di masa mudanya kalian ada masanya kalian judgmental terhadap diri kalian sendiri. Tapi kesininya sikap judgmental kalian tuh udah lebih mendewasa dan beralih menjadi introspektif kayak gitu. Jadi kalaupun pada akhirnya kalian melihat ada hal yang bisa ada hal yang tidak sepaham kalian dan orang lain soal diri kalian di sini, kalian lebih bisa menerimanya sebagai bagian dari diri kalian juga. Iya, kayak ini orang bilang B, ini orang bilang C, padahal aku A, yang benar yang mana kayak gitu kan. Gak berarti kalian harus berubah jadi B atau berubah jadi C juga gitu. Pada akhirnya di sini kalian menerima itu jadi bahan introspektif, dan kalian ya mungkin kesimpulannya adalah ya mungkin aku ABC. Jadi opininya diterima, perspektifnya diterima. Jadi ya, dan kalau ngeliat moon di sini mungkin ada
ada titik dimana kalian udah berdamai. Ya tadi juga aku udah bilang itu sih, kalian berdamai dengan diri kalian, udah nggak se-judgmental itu. Root of the readingnya kita punya death. Ini bisa jadi mungkin ini atau apa ya, mungkin ini yang terjadi, mungkin ini alasan kenapa kalian bisa sedewasa ini. Gak tahu ya, mungkin kalau ngelihat death, biasanya aku ngelihat kesannya adalah proses kalian untuk sampai ke titik kalian saat ini tuh prosesnya nggak mudah, butuh banyak apa ya, prosesnya pahit lah. Iya, prosesnya pahit tuh buat kalian jadi sedewasa ini tuh. Aku nggak tahu sih, dan aku rasanya agak enggan juga untuk mencari tahu sepahit apa proses kalian buat sampai ke titik kalian saat ini. Yang jelas itu nggak mengenakan, dan ada banyak proses transformasinya. Aku lihat di situ ada ular kan, ular tuh tiap berapa bulan sekali tuh harus apa ya, harus molting tuh apa ya, berganti kulit kayak gitu ya. Aku ngeliat kayak di root of the readingnya kalian yang sekarang ini tuh udah hasil dari proses molting kalian, yang proses berganti kulit atau berganti cangkang berkali-kali ya. Dan untuk hewan-hewan yang harus molting gitu, proses molting tuh cukup cukup nggak nyaman. Mereka ada di posisi yang sangat rentan waktu mereka ganti kulit tuh. Ya ular aja kalau lagi ganti kulit kan lebih galak ya. Kayak gitu. Pass of the readingnya ada Three of Cups. Di sini aku ngebacanya adalah kalian tuh cukup supel, kalian cukup banyak berinteraksi sama orang. Jadi mau gak mau opini orang, perspektif orang soal diri kalian pasti ada masanya itu sangat berpengaruh ke cara kalian untuk memandang diri kalian. Jadi yang orang bicarakan tentang kamu gitu, kamu di mata orang lain. Enggak, itu dua reading yang beda. Ntar aku kasih kartunya di abis beres ini deh. Yang orang bicarakan soal kamu. Soal apa sih? Dan ini yang soal orang bicarain soal kamu tuh mau gak mau berpengaruh banget. Opini orang soal kamu tuh berpengaruh banget buat proses pembentukan pribadi kamu sejauh ini. Atau at least itu something in the past gitu. Dulunya kamu ngerasa opini orang soal kamu atau yang orang lain bicarain soal kamu tuh berpengaruh banget ke hidup kamu. Dan crowning the reading kita punya Page of Swords. Ini proses pembelajaran. Ini proses pembelajaran, dan gak tahu ya, aku ngerasa kayak ini mungkin prosesnya dari gimana mengolah atau memilah-milah si Three of Cups ini, mana yang valid argumennya dan mana yang enggak. Soalnya bukan banyak sih, kayaknya udah banyak banget orang yang punya opini soal kalian, dan kalian crowning the reading di sini kayak posisinya kalian di sini udah mulai memilah-milah mana nih yang bisa aku dengerin dan mana yang enggak kayak gitu. Ya, future energinya kalian punya Five of Swords. Di sini sih lebih ke aku nggak ngelihat pertama-tama. Biasanya kalau ngelihat kartu 5 dan lagi 5-nya 5 pedang itu kartu konflik kan. Tapi somehow aku nggak ngelihat ada konflik di sini. Ini lebih ke kalian yang mungkin lebih siap secara mental buat memilah-milah opini mana yang harus kalian ambil dan mana yang enggak kayak gitu. Jadi kayak kalaupun iya gitu konfliknya sifatnya mungkin lebih ke internal, di mana kalian memilah Three of Cups di sini, cups yang mana yang baik untuk kalian dan enggak kayak gitu. Jadi ada konflik of interest, enggak apa sih itu lainnya gitu. Jadi kayak konfliknya lebih internal, di mana kalian memilah-milah argumen mana yang valid dan yang enggak.
Ya berarti kalian berkonflik juga dengan orang yang punya argumen itu, dengan orang yang punya opini itu, ngapain gitu. Kayak rasanya nggak ke situ deh arah pembicaraannya. Ya soalnya posisi kalian kuesionernya ada di Nine of Coins. Nine of Coins mah udah nggak perlu ribut lagi, udah nggak perlu apa ya, ya ngapain lah ngurusin yang begituan, kayak nggak penting. Iya serius, kayak kalian sendiri udah cukup apa ya, udah cukup eh fulfilled, udah cukup konten dengan apa yang kalian apa ya, udah cukup terpenuhi. Ya apa sih, aku nggak nemu padanan Indonesia ya. Udah ngerasa cukup dengan apa yang kalian miliki saat ini. Jadi apa sih, kalaupun iya gitu, pengen iya, kalaupun iya gitu ada yang bisa ditingkatkan, ada yang bisa di upgrade, paling ya itu gimana caranya menyaring, gimana caranya memilah-milah si Three of Cups ini. Dan ya environmentnya ada lovers, ada komunikasi, ada ke understanding, ada ke apa lagi, bentar contekan, love relationship, ya sharing one viewpoint with another. Nah ini sharing one viewpoint with another, jadi mungkin secara lingkungan juga ya kalian udah ada di tempat yang tepat, atau kalian secara apa ya, secara emosional kalian udah bisa menerima. Yang tadi aku bilang, aku malah jadi repetitif sih, karena udah bisa menerima ada banyak sudut pandang mengenai diri kalian, dan itu nggak menghalangi komunikasi kalian dengan orang-orang sekitar kalian. Kalian udah oke dengan itu, nggak berarti ada orang yang melihat kalian sebagai apa gitu, sebagai B, terus kalian taunya kalian A, ya kalian jadi musuhan dengan orang yang lihat kalian sebagai B, kan enggak. Komunikasinya tetap ada gitu, tetap dijaga gitu, tetap lancar komunikasinya di situ. Aku nggak tahu ya, dari tadi grup 3 tuh cukup abstrak, aku nggak nemu analogi yang konkret buat menjelaskan keadaan kalian di sini. Kayak ini bisa apa ya, ini kayak bisa buat siapapun, maksudnya ya that's the point, dan itu kan general reading begitu. Cuma aku nggak bisa menyampaikan lewat analogi yang sederhana kayak gitu, ngerti gak sih? Kayak walaupun iya di situ ada page of sword sama five of sword, tapi kayak nggak keotakan gitu. Kayak apa ya, kamu di mata orang lain tuh kayaknya nggak semudah itu, ya nggak semudah itu untuk bisa dideskripsikan oleh satu dua apa ya, oleh satu dua perumpamaan atau satu dua analogi kayak gitu. uh, Ya tiap orang sih, nggak cuma kalian, tiap orang tuh kompleks, nggak bisa kita cuma ngecap dia sebagai A doang atau sebagai B doang. Manusia tuh ada depthnya, ada kedalamannya, dan aku ngerasa banget selama readingan sejauh ini kalian grup 3 adalah orang-orang yang cukup deep emotionally and mentally kayak gitu. Jadi kayak kalian sebagai manusia sangat apa ya, sangat utuh dan menerima keutuhan kalian, ngerti gak sih? Ya mungkin kayak yang tadi aku bilang, kalian udah nggak ribet lagi soal apa yang orang lihat di diri kalian, soalnya kalian ngerti kalau manusia tuh nggak bisa dilabelin sebagai A aja atau B aja kayak gitu. Manusia tuh lebih kompleks, makanya kalau apa ya, begitu kalian dikasih label kayak gitu, ya kalian terima aja, bukan berarti kalian menerima kalau kalian tuh dikasih label, enggak. Kalian terima, soalnya itu bagian dari kompleksitas kalian sebagai individu, label-label itu. Enggak berarti kalian terima kalian dikasih label A, B, C kayak gitu, enggak. Oke,
hopes and fear-nya ada Seven of Coins. Aku nggak tahu ya. Mungkin kalau ngeliat dari hopes-nya aja, mungkin itu lebih ke ada keberkesinambungan kayak gitu. Jadi ini bukan apa ya? Ini kalian, dan emang ya kalau ngomongin soal manusia sebagai individu yang kompleks kayak gitu, ini nggak cuma proses yang selesai saat itu juga dan berhenti, nggak, ini prosesnya berkesinambungan. Jadi dan kayaknya bahkan ini aku nggak ngeliat awalnya di mana dan ujungnya di mana juga sih. Yang jelas ya kedepannya kalian bakal terus jadi pribadi yang lebih baik. Kalian terus bakal berkembang, dan ya ini aku nggak bisa bilang ini salah satu fase juga di hidup kalian, soalnya kayak yang aku bilang, kayak Judgment Moon sama Death ini kayak proses yang berkesinambungan terus menerus. Kalian bakal terus kalian bakal terus bertransformasi, kalian bakal menemukan lagi sisi-sisi baru dari kepribadian kalian, dan entah itu kalian yang melihat itu sendiri atau bahkan kalian taunya dari mata orang lain kayak gitu. Ya, jangan kaget kalau pada akhirnya kalian dengar dari orang sekitar yang ada yang bilang, oh aku tuh begini ya, kayak kamu taunya selama ini kamu tuh ABC, terus ada yang bilang enggak kamu tuh D kayak gitu. Oh, aku tuh D ya kayak gitu, aku baru dengar tuh ada yang bilang aku D kayak gitu. Kedepannya tuh bakal banyak yang seperti itu. Ya nggak apa-apa, itu sehat, itu menandakan kalian manusia yang tetap berprogres, manusia yang tetap berkembang, ada progresnya lah, nggak stuck. Ya. Dan di outcome-nya ada Four of Cups. Ya ini yang ku bilang, bakal ada terus sisi-sisi baru dari diri kalian sebagai individu yang bakal kalian terus temuin. Iya. Mungkin kalau balik ke konteks ya, balik ke judul, balik ke tema kamu di mata orang lain. Mungkin lewat mata orang lain, akhirnya kalian grup 3 menemukan sisi-sisi lain, sisi-sisi baru dari diri kalian yang sebelumnya kalian gak notice, kalian gak aware kalau kalian tuh ternyata seperti itu. Ya makanya ada Page of Swords sama Five of Swords. Soalnya ini proses belajar, proses berkembang, learning process salah. Mungkin salah satu cara kalian untuk belajar soal diri kalian adalah melalui mata orang lain, melalui sudut pandang orang lain tentang diri kalian. Jadi ya mungkin ini bukan jawaban seperti apa kalian di mata orang lain, tapi dari mata orang lain apa yang kalian dapatkan. Ya, kalian grup 3 adalah orang-orang yang belajar dari mata orang lain melihat diri kalian. Kalian yang terus berkembang lewat kalian yang terus berkembang lewat mata orang lain, lewat perspektif orang lain tentang diri kalian. Jadi aku nggak bisa aku nggak bisa ngasih analogi yang lebih konkret dari itu, sorry ya. Biasanya aku bisa sih, tapi kayaknya buat kali ini nggak, sorry banget grup 3. Dan aku juga ngerasa nggak buruk menutup kesimpulan readingan ini dengan hal yang abstrak kayak gitu, kayak kamu di mata orang lain. Pada akhirnya ini bukan soal kamu di mata orang lain, tapi kamu yang belajar dari apa yang orang lain lihat dari kamu. Abstrak bukan? Kayak jawabannya out of the box gitu, aku sendiri nggak expect kok begitu ya. Kan ini kita bahas kamu di mata orang lain nih, kenapa ini jadi bahas, kenapa jadi kamu yang belajar soal diri kamu lewat mata orang lain, aneh banget ya. Terus aku di mata orang lain kayak gimana? Gak tahu. Iya, sorry to say, tapi aku nggak. Dari tadi aku mencoba menjawab pertanyaan itu, kamu di mata orang lain seperti apa, tapi aku nggak lihat jawaban itu dari spread ini. Mungkin pertanyaan itu aku balikin lagi ke kalian. Kalian di mata orang lain seperti apa? Soalnya mungkin itu yang bakal membuka proses belajar kalian selanjutnya.
Soalnya pertanyaan kamu di mata orang lain buat kalian grup 3 tuh gak cuma soal kalian yang kepo, soal orang lain yang eh, soal orang lain ngelihat kalian kayak kayak gimana, tapi itu pertanyaan yang atas dasar gimana kalian bisa memperbaiki diri kalian ke depannya. Ya, gitu aja kali ya grup 3. Nggak tahu sih, makin makin gak expect aku dengan makin out of the box rasanya. Jadi kayaknya aku tutup aja dengan konklusi itu. Grup 3 semoga bermanfaat, dan thank you banget buat waktunya, buat supportnya, buat subskripsi, like, sama ya sama kata-kata baik yang kalian share di kolom komentar. Itu berarti banget buatku. Thank you banget buat semua dukungannya grup 3. Dan ya, selamat malam grup 3. Have a good night.